Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini ada jurnal dialog antara mahasiswa dengan supervisor. Bagaimana tanggapan Ibu tentang saya dalam pengambilan praktek video mengajar? Kira-kira apa kelemahan dan kelebihan saya, Bu? Baik, terima kasih. Menurut penilaian saya, saat Anda pertama masuk, saya senang melihat antusias Anda dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, dalam hal ini, Anda juga dapat membuat siswa terlihat tertarik dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Setelah itu, penggunaan media yang Anda gunakan juga interaktif, sehingga membantu memperjelas apapun isi dari pembelajaran yang Anda ajarkan. Kemudian setelah saya amati, kemampuan mahasiswa dalam mengelola kelas sudah lumayan baik. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan mampu memancing pemikiran kritis siswa dalam berpikir, dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian kelemahan yang saya temui saat Anda melakukan praktek yaitu tempo penyampaian materi terlalu cepat sehingga beberapa siswa tampak kesulitan mengikuti penjelasan Anda. Jadi kiranya nanti setelah melakukan praktek selanjutnya Anda dapat memperbaikinya. Kemudian perlu lebih banyak melibatkan siswa. Jadi Anda itu butuh banyak melibatkan siswa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan apapun itu dalam bentuk media atau apapun yang berjenis dengan pertanyaan. Kemudian bagusnya kegiatan itu berdasarkan dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Begitu. Terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, Bu, bagaimana pengalaman Ibu di saat dulu mempraktekkan pengambilan keterampilan mengajar ini? Untuk pengalaman saya, dulu waktu saya pertama kali mengajar memang saya terlihat gugup dan banyak penilaian-penilaian dari pamong saya, bahkan saya juga belajar dari kesalahan dan kelemahan saya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya juga memperbaiki diri dalam menguasai materi. Sehingga saya mencoba menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif jika beberapa siswa yang tampak tidak fokus atau mereka ribut, saya mendatanginya dan mempertanyakan atau tugas yang tampak memang melibatkan secara aktif sehingga siswa tersebut mampu fokus kembali pada saat saya menjelaskan. Kemudian jika beberapa siswa kesulitan dalam memahami materi, saya juga merefleksikan mereka kembali atau memanggil mereka dan mempertanyakan kembali isi materi mereka, seperti itu. Terima kasih atas masukannya, Bu. Seterusnya nih, Bu, tadi Ibu menceritakan pengalaman Ibu bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, saya ada pertanyaan, Bu. Yang pertama, pertanyaan saya yaitu, bolehkah saya meminta contoh lebih rinci tentang strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk mengatasi siswa yang tidak fokus, Bu? Bisa. Jadi banyak contoh yang bisa kita pelajari. Contohnya yaitu dengan melakukan kontak mata dan mendekati siswa yang tidak fokus atau mengajak mereka untuk fokus kembali. Bisa juga memberikan tugas atau pertanyaan secara acak agar siswa tersebut aktif dan banyak terlibat. Kemudian mengatur ulang formasi tempat duduk mereka, contohnya posisi mereka miring ya kita betulkan. Kemudian kita menggunakan metode yang lebih interaktif sehingga melibatkan siswa secara aktif. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya nih, apa kira-kira contoh aktivitas interaktif yang dapat saya terapkan di dalam kelas untuk mendorong siswa itu lebih aktif? Contoh interaktif yang dapat Anda terapkan untuk mendorong partisipasi aktif siswa itu bisa melalui diskusi kelompok atau dengan mencari topik-topik pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa itu tertarik untuk mengerjakannya. Kemudian saat Anda memberikan kerja kelompok tersebut, Anda juga bisa menyuruh mereka untuk mempraktikkan atau mempresentasikan hasil-hasil materi mereka atau
kerja kelompok yang Anda ajukan tadi, bisa juga begitu. Oh, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih, terkait dengan penggunaan bahasa yang terlalu formal, apakah Ibu dapat memberikan saran bagaimana cara saya dapat menyampaikan materi dan mudah dipahami oleh siswa? Untuk dalam hal komunikatif dan mudah dipahami siswa, kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu formal, atau bahasa yang kita gunakan itu bisa menggunakan kalimat-kalimat pendek dan sederhana, kemudian kata-katanya yang baku dan mudah dipahami siswa, atau kata-kata tersebut dapat sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan contoh terdekat, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga dia mampu berpikir kritis dan mampu mengungkapkan kembali apa pertanyaan yang Anda berikan. Kemudian intonasi dan gaya penyampaiannya harus bersifat bersahabat dan lebih dekat dengan siswa. Itu saja. Terima kasih atas partisipasinya Ibu, baik waktu terlebih masukan yang begitu mendukung dalam memperbaiki keterampilan mengajar untuk kedepannya. Ya, baik. Terima kasih. Saran saya ke depan untuk Anda sebagai mahasiswa, Anda itu perlu refleksi dan evaluasi diri secara berkala, yaitu dengan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dan introspeksi diri, apalagi kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian Anda juga bisa menggali pengetahuan dan informasi baik melalui pelatihan atau membaca referensi lain, buku-buku yang ada, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat Anda boleh juga, atau kepala sekolah lebih dekatnya. Kemudian Anda mampu berkomitmen dan usaha yang Anda tunjukkan sudah bagus, dan Anda akan semakin mahir dalam mengelola pembelajaran sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang efektif bagi siswa. Saya akan terus mendukung dan mendampingi Anda dalam proses pengembangan diri. Jadi untuk itu selamat berjuang. Terima kasih Bu. Sama-sama.